Shalom jemaat GKNSO yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas kesempatan hari ini kami boleh kembali datang dalam ibadah kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah kami dalam kesempatan ini Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang melayani dalam ibadah ini Tuhan. Engkau juga berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada Bapa. Sehingga berkat yang kami terima hari ini Tuhan boleh membawa kesegaran dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau persembahkan ibadah ini dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita awali dengan kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan karena kasih setia-Mu, sehingga Tuhan memberi keselamatan, memberi kehidupan buat setiap kami. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama seluruh umat-Mu akan belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, agar setiap kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi pedoman di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati, urapi hamba-Mu, biarlah apa yang disampaikan adalah kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dari awal sampai selesai ibadah kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saat ini kita bersama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 138 ayat 1 sampai dengan 8. Tema yang saya ambil saat ini, saya memberi tema dengan judul Tetap Kuat di Saat Keadaan Terdesak. Saat ini boleh dibilang banyak orang mengalami kesusahan, banyak orang mengalami masalah. Padahal masalah itu tentu orang tidak menginginkan punya masalah. Semua orang maunya yang tenang-tenang saja. Tetapi masalah terkadang datang tanpa kita minta. Masalah bisa datang dari diri kita. Masalah bisa datang dari luar kita, seperti yang kita hadapi saat ini. Adanya pandemi, tentu banyak masalah yang dihadapi setiap orang. Dan setiap orang tentu setiap masalahnya berbeda-beda. Tetapi kita di sini mau belajar kepada Daud. Tentu saudara-saudara semuanya tahu siapa Daud. Ada kalanya orang berpikir bahwa orang-orang tertentu, golongan tertentu yang pasti mempunyai masalah. Ada yang berpikir, wah enak ya, jika kita sudah mempunyai apapun, pasti tidak ada masalah. Tetapi tidak seperti itu. Masalah itu bisa datang kepada siapapun orangnya. Dan selama manusia hidup, pasti ada masalah yang dihadapi. Tetapi kita bersama-sama akan belajar dari pemazmur, dari Daud. Kita tahu Daud sebelum menjadi raja, pasti kita semua pernah membaca bagaimana kisah Daud, bagaimana dia dikejar-kejar oleh Saul. Itu tentu bukan perkara yang kecil, itu masalah yang luar biasa sampai Daud terkadang putus asa. Tetapi kita juga tahu ketika Daud sudah menjadi raja, dia tetap mempunyai masalah. Bagaimana anak kandungnya mengkudeta dia. Jadi
masalah itu bisa datang kepada siapa saja. Tapi saat ini kita mau bersama-sama belajar dari Daud. Bagaimana ketika masalah itu datang? Bagaimana ketika keadaan kita itu terdesak, tetapi kita masih tetap kuat? Kita mau belajar dari Daud. Dari Mazmur 138 ayat 1 dan 5. Apa yang dilakukan Daud ketika dia menghadapi masalah, ketika dia menghadapi keadaan terdesak? Mari kita buka di Mazmur 138 ayat 1 dan 5. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Dari Mazmur 138 ayat 1 sampai 5, kita mau belajar dari Daud. Bagaimana respon Daud ketika dia mengalami masa-masa kesulitan, ketika dia mengalami keadaan terdesak. Hal pertama adalah memuji Tuhan dengan segenap hati. Segenap hati adalah dengan ketulusan hati. Daud tidak memandang masalah yang dihadapi, tetapi dia terus memuji Tuhan. Dia terus menyembah Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap kekuatannya, karena dia tahu bahwa kekuatan Daud datangnya hanya daripada Tuhan. Makanya di sini di Mazmur 138 ayat 1 dikatakan bahwa aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Dengan segenap hatiku, dengan segenap berarti itu dengan kekuatan, dengan segala daya upayanya dia menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Karena Daud tahu bahwa sumber kekuatannya adalah dari Tuhan, makanya dia terus bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur meskipun keadaannya tidak mengenakan, keadaannya terdesak, tapi dia tetap mengucap syukur dengan segenap hatinya, dengan ketulusan hatinya. Hal yang kedua yang dilakukan Daud adalah tetap berdoa. Di Mazmur 138 ayat 2 dikatakan, aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih setiamu dan oleh karena setiamu, sebab Kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Daud sadar bahwa hanya dekat dengan Tuhan, hanya dengan dia mempunyai hubungan erat dengan Tuhan, pasti Tuhan akan memberi kekuatan, Tuhan akan memberi jalan keluar. Bagaimana mungkin kita memperoleh jalan keluar jika kita tidak mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan? Di sini tetap berdoa, keadaannya apapun dia tetap berdoa. Keadaannya susah, keadaannya sulit, tetapi Daud tetap mempunyai hubungan
yang dekat dengan Tuhan dengan terus berdoa. Dalam segala keadaan, dia tidak meninggalkan Tuhan, tetapi justru malah dia lebih dekat kepada Tuhan dengan berdoa. Dan hal yang ketiga adalah terus berseru kepada Tuhan. Mazmur 138 ayat 3 dikatakan, pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Di sini dikatakan bahwa Daud terus berseru kepada Tuhan. Dia hanya minta pertolongan hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Kita mau belajar pada Daud bagaimana keteguhan dia, semangat dia. Dia terus meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena Daud tahu bahwa yang bisa menolong hanyalah dari Tuhan. Dan dia tidak jemu-jemu, terus berseru kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa sumber pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Dan kita juga tidak tahu kapan jawabannya Tuhan. Tapi kita terus berseru. Kita belajar dari Daud. Terus berseru, tidak patah semangat, tidak menyerah, tetapi terus berseru kepada Tuhan. Dari Mazmur 138 ayat 6 dan 8, Daud melakukan ketiga hal tersebut, pengharapan Daud, sebab dia tahu. Sehingga Daud melakukan ketiga hal tersebut. Dia tetap mengucap syukur, dia tetap berdoa, dia terus berseru. Karena Daud tahu pengharapannya hanya di dalam nama Tuhan. Di dalam Mazmur 138 ayat 6 dan 8, pengharapan Daud, dia percaya bahwa pertama, kebaikan Allah dinyatakan bagi umatnya yang rendah hati. Tuhan tahu setiap hati manusia. Tuhan senang kepada umatnya yang dengan rendah hati, mempunyai kerendahan hati, memohon kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Jadi pengharapan Daud tahu bahwa kebaikan Tuhan pasti dinyatakan bagi umatnya. Dan hal yang kedua yang disadari oleh Daud adalah pemeliharaan Allah atas umatnya. Meskipun Daud adalah orang yang hebat, orang yang baik, tetapi Daud menyadari dia tetap manusia biasa. Dia mengalami kesesakan dan dia butuh pengharapan. Dan Daud tahu, menyadari bahwa pemeliharaan Allah atas umatnya. Tuhan memelihara umatnya sehingga membuat Daud percaya bahwa pertolongan hanya daripada Tuhan. Pemeliharaan Allah dinyatakan dengan bahwa Allah menghiburnya, bahwa Allah melindunginya, dan yang ketiga, bahwa Allah itu akan menyelamatkannya. Itu pemeliharaan Allah atas manusia. Dan yang ketiga, yang diharapkan Daud mempunyai keyakinan adalah bahwa Allah akan melaksanakan apapun yang akan dikerjakan untuk umatnya. Jadi Daud mempunyai keyakinan bahwa Allah akan segera melaksanakan bagi umatnya. Di situ di ayat 8 dikatakan, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku
Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Daud menyadari bahwa Tuhan pasti menolongnya. Dari apa yang kita pelajari dari Daud, penerapan apa yang dapat kita lakukan? Tentu kita bisa belajar dari Daud, tokoh yang luar biasa. Setiap manusia pasti mengalami namanya susah, namanya masalah. Tapi kembali bagaimana kita mau belajar seperti Daud. Bagaimana kita tetap kuat ketika keadaan kita terdesak. Hal apa yang dapat kita lakukan seperti yang Daud lakukan ketika mengalami kesesakan, mengalami ketika dia terdesak? Yang pertama adalah tetap bersyukur. Dan yang kedua adalah tetap berdoa. Dalam keadaan apapun, saudara-saudara, kita tetap berdoa, mempunyai hubungan yang erat kepada Tuhan, dengan terus berdoa, dengan mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, apapun permasalahan kita, tetapi jangan membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin jauh, tetapi justru hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat. Dan hal yang ketiga adalah terus berseru kepada Tuhan. Jangan patah semangat, terus kita berseru kepada Tuhan. Apapun itu jawaban Tuhan, tetapi kita terus berseru. Terus kita percaya bahwa sumber pertolongan kita hanya dari Tuhan. Karena kita percaya bahwa pertama, Tuhan itu akan menyatakan kebaikan bagi umatnya. Dan yang kedua, Tuhan akan melindungi dan membela perkara kita. Dan yang ketiga, kita percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita. Demikian saudara-saudara, apapun yang kita hadapi saat ini, seberapapun besar masalah yang kita hadapi saat ini, percayalah, Tuhan kita lebih besar dari segala masalah kita, lebih besar dari segala sesuatu kita. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita semua. Bagaimana firman Tuhan ini menjadi respon kita ketika kita mengalami keadaan terdesak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau belajar seperti Daud. Dalam keadaan yang terdesak sekalipun, keadaan di mana sepertinya kami tidak ada jalan keluar, keadaan di mana sepertinya kami sulit untuk menemukan jawaban. Tapi kami mau belajar Tuhan seperti Daud, bahwa kami mau belajar terus bersyukur kepadamu Tuhan dalam segala keadaan. Kami mau terus berdoa kepadamu Tuhan dalam segala keadaan kami. Dan kami mau belajar untuk terus berseru kepadamu, karena kami percaya Tuhan bahwa sumber pertolongan kami adalah datang daripadamu.
Terima kasih Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan kami. Tetapi kami tahu bahwa Engkau Tuhan sumber pertolongan kami, sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kekuatan yang dari Tuhan selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan rencana Allah, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan rencana Allah. Mari kita akhiri ibadah hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga selesai. Kiranya berkat kasih karunia dan pemeliharaan-Mu ada buat seluruh jemaat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.